Saudara-saudari, minggu lalu kita mendengar Tuhan Yesus menegaskan bahwa Petrus adalah sang batu karang, dan di atas Petrus Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Minggu ini, yaitu minggu biasa ke-22 tahun A, Yesus mengatakan kepada Petrus, batu sandungan. Jadi dari batu karang menjadi batu sandungan. Apa yang terjadi? Mari kita mengintip bacaan-bacaan liturgi untuk minggu ini, minggu biasa ke-22 tahun A, dalam Insap Intip Sabda bersama Frater Evi. Injilnya diambil dari Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Ini adalah Injil yang persis kelanjutan dari Injil minggu lalu. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di sini dikatakan sejak waktu itu, sejak Petrus menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Putra Allah yang hidup, bacaan Injil minggu lalu, nah Yesus mulai menyatakan kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, lalu dibangkitkan pada hari ketiga. Kenapa dikatakan harus menderita? Karena penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan kecelakaan, bukan kegagalan Allah, tetapi itu adalah bagian dari rencana Allah. Suatu keharusan untuk menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Nah, sesudah Tuhan Yesus mulai mewartakan bahwa dia harus menderita, wafat, tapi nanti dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus kemudian menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maksudnya menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara-saudari, tindakan Petrus ini sebetulnya sangat bisa dipahami. Secara manusiawi, Petrus adalah orang yang sungguh mencintai gurunya, sungguh mencintai Yesus, ingin melindungi Yesus dari bahaya, dari penderitaan, dari ancaman kematian. Kan tetapi ini sekaligus menunjukkan bahwa Petrus masih punya gambaran yang salah tentang Yesus, masih punya gambaran yang salah tentang Mesias. Petrus masih terjebak pada pemikiran orang-orang Yahudi pada umumnya waktu itu, yang membayangkan bahwa Mesias adalah seperti seorang superhero yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan, dari perbudakan, punya pasukan militer yang kuat, bisa menggulingkan pemerintahan, dan nantinya akan mengalami kemenangan secara politis. Dari sudut pandang Petrus, mana mungkin seorang Mesias itu mengalami penderitaan, kemudian nantinya wafat, itu sangat tidak masuk akal. Nah, lalu apa tanggapan Tuhan Yesus atas perkataan Petrus itu? Dikatakan di sini, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kalau minggu lalu Yesus menyatakan bahwa Petrus adalah sang batu karang, fondasi pendirian gereja, minggu ini Yesus menegaskan bahwa Petrus dikuasai oleh iblis, dan ini adalah suatu batu sandungan, suatu skandal. Skandal atau skandalum itu arti harafiahnya adalah batu sandungan. Dan Tuhan Yesus tidak mau terjebak oleh godaan iblis. Dia juga tidak mau iblis menguasai Petrus. Maka dikatakan, enyahlah iblis. Yang kamu pikirkan itu bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Allah itu pengennya manusia selamat. Keselamatannya itu diraih melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitan. Sementara apa yang dipikirkan oleh manusia? Manusia memikirkan keselamatan itu ketika mengalami kejayaan di dunia ini, mengalami kemenangan, punya banyak kekayaan, menjadi orang yang dipuja-puja oleh banyak orang, mengalami popularitas, seperti halnya seorang superhero yang dipuja oleh banyak orang. Bagi kita umat Kristen, kemenangan bukanlah ketika menjadi populer, bukan ketika kita bisa menginjak-injak orang lain, bukan itu. Kemenangan Kristiani adalah ketika kita berani masuk ke dalam penderitaan, karena di balik penderitaan dan salib ada kebangkitan, ada kemuliaan. Ada lanjutannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus menyebutkan syarat, kalau mau ikut Yesus, ada syaratnya. Dan syaratnya ini disebutkan secara berurutan. Yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salib, kemudian mengikut Yesus. Menyangkal diri itu berarti berhasil menguasai diri sendiri. Bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan ego pribadi. Meletakkan pusat kehidupan kita bukan pada diri kita sendiri, tetapi pada Allah. Jadi kita bukan mengutamakan keinginan sendiri,
tapi berusaha menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Lalu memikul salib, artinya bersedia menanggung kesulitan, menanggung tantangan yang ada di dunia ini. Berani memasuki tantangan-tantangan itu, berani memasuki kesulitan-kesulitan itu, yang memang menjadi tanggung jawab kita. Nah, sesudah menyangkal diri, memikul salib, baru mengikuti Yesus. Karena Yesus pun meneladankan itu kepada kita. Dia menyangkal dirinya, dia memikul salibnya. Jadi menyangkal diri, memikul salib, lalu ikut Yesus. Jangan sampai kita hanya mau ikut Yesus tanpa menyangkal diri, tanpa memikul salib. Jangan sampai kita hanya berkoar-koar, saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Tetapi kita tidak menyangkal diri dan tidak memikul salib. Salibnya ditinggal di belakang, hanya mengaku-ngaku ikut Yesusnya saja. Itu berarti syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus dilewat. Kita hanya mau ikut Yesusnya saja, tanpa menyangkal diri, tanpa memikul salib. Ada lanjutannya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, artinya karena Yesus, ia akan memperolehnya. Yesus memberikan rumus kehidupan kepada kita. Kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, mau sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai kebahagiaan, tidak akan pernah mencapai kepenuhan. Dan Yesus sudah menjamin itu. Mau sampai kapanpun, ego pribadi itu, kalau terus-menerus dipenuhi, nggak akan ada ujungnya. Memberi makan ego sendiri saja, itu nggak akan ada ujungnya. Kita tidak akan pernah bisa mencapai kepenuhan, kebahagiaan, kesempurnaan. Nah, Yesus menawarkan jalan yang lain. Untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, kepenuhan, kesempurnaan, justru kita lewat jalan pengorbanan. Memberikan nyawa kita untuk banyak orang. Dengan cara apa? Dengan cara berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Untuk keluarga kita mungkin, untuk tetangga kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita. Hidup menjadi bermakna ketika kita berkorban untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan ketika kita terus-menerus mengisi diri kita sendiri. Karena sekali lagi, diri sendiri itu kalau mau diisi terus-menerus gak akan pernah penuh, gak akan ada ujungnya. Inilah rumus yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada ayat 25. Lanjutannya ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa gak ada gunanya kita punya seluruh kekayaan yang ada di dunia ini, punya kekuasaan, punya popularitas, tetapi jiwa kita hancur. Relasi kita dengan Allah terputus. Kita tidak mencapai keselamatan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apa gunanya? Karena hidup kita cuma sementara. Hidup yang kekal itu adalah kebahagiaan bersama Allah. Maka tidak ada gunanya kita terus-menerus ngumpulin harta duniawi. Karena kalau kata Tuhan Yesus dalam teks yang lain, harta duniawi itu bisa habis dimakan oleh ngengat dan karat. Maka kumpulkanlah harta surgawi yang tidak akan pernah bisa lenyap dimakan oleh ngengat dan karat. Sifatnya kekal. Lanjutannya, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus mau memastikan bahwa orang-orang yang tadi berani menyangkal diri, berani memikul salibnya, memasuki penderitaan, kesulitan, dan tantangan hidup, itu akan sampai pada keselamatan. Akan mencapai kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Penderitaan dan kesulitan yang ada di dunia ini itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru itu adalah jalan menuju keselamatan. Dengan kata lain, tidak akan ada kemuliaan, tidak ada keselamatan tanpa menyangkal diri dan memikul salib kita masing-masing. Sekarang mari kita lanjut ke bacaan pertama. Yeremia, bab 20 ayat 7-9. Kita akan mendengarkan Yeremia curhat kepada Allah. Apa isi curhatannya Yeremia? Mari kita lihat. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku terbujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Yeremia menegaskan bahwa pada masa mudanya, dia bersedia mengikuti Tuhan. Bersedia untuk dibujuk oleh Tuhan katanya. Katanya, engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Yeremia tidak kuasa untuk menolak panggilan Tuhan untuk menjadi nabinya. Nah, akan tetapi kemudian Yeremia curhat bahwa aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Jadi konsekuensi dari mengikuti Tuhan adalah diolok-olok, ditertawakan banyak orang. Ternyata mengikuti Tuhan itu tidak serta-merta membawanya kepada kemudahan hidup, tetapi justru dia mengalami kesulitan, mengalami tantangan dan penderitaan. Sama seperti yang disabdakan oleh Yesus tadi dalam Injil. Menyangkal diri, memikul salib. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru,
kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Yeremia curhat kepada Tuhan bahwa di tengah situasi bangsa Israel yang tidak baik-baik saja, dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka, kalian itu salah, kalian itu sedang melakukan kelaliman, sedang melakukan aniaya. Dan kita tahu saudara-saudari, mengingatkan banyak orang itu bukan perkara mudah, karena risikonya sangat besar. Kita bisa dibenci oleh banyak orang. Dan inilah salib yang perlu dipikul oleh Yeremia sebagai konsekuensi dari mengikuti Tuhan. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia mengakui bahwa berkali-kali dia pengen mengundurkan diri, pengen menyerah. Sudahlah, saya tidak mau lagi mewartakan firman Allah. Tapi tiap kali dia mulai menyerah, dikatakan di sini bahwa ada api yang menyala-nyala. Ini adalah simbol bahwa setiap kali dia mau menyerah, mau lari, selalu ada kekuatan yang baru dari dalam dirinya untuk melanjutkan terus-menerus tugas yang diberikan kepadanya. Dan dia tidak sanggup untuk menahan kekuatan yang dari dalam itu, untuk memadamkan api yang bernyala-nyala itu. Dan kekuatan ini jauh melebihi atau mengatasi ketakutan yang dialami oleh Yeremia. Dan api yang menyala-nyala ini membuatnya tetap setia untuk mewartakan firman Allah. Mau mengatakan kepada kita bahwa memang mengikuti Tuhan itu tidak mudah, masuk ke dalam penderitaan, kesulitan, dan tantangan, tetapi jangan lupa bahwa Allah menemani usaha kita, menemani perjuangan kita lewat Roh Kudus yang diutusnya kepada kita masing-masing, yang mengobarkan api semangat di dalam diri kita, yang mengingatkan kita kalau kita mulai lesu, seperti yang dialami oleh Yeremia sendiri. Mari kita lanjut ke bacaan kedua, Roma bab 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Melalui ayat ini, Paulus mengingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya mengarahkan usaha kita selama ada di dunia ini itu diarahkan kepada Allah. Nah, mengapa demikian? Kata kuncinya adalah demi kemurahan Allah. Jadi kita mempersembahkan diri kita kepada Allah bukan demi mendapatkan imbalan dari Allah, tetapi justru demi kemurahan Allah. Karena Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan kita ingin belajar untuk mensyukuri kemurahan Allah itu dengan cara mempersembahkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai logikanya dibalik. Saya mempersembahkan diri kepada Allah supaya mendapatkan sesuatu dari Allah. Bukan itu. Kebalik, Allah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Dan karenanya kita bersyukur dan kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah sebagai, sekali lagi, rasa syukur. Seperti pesan dalam bacaan minggu lalu, kita tidak beriman seperti sedang bertransaksi di pasar. Saya memberikan sesuatu kepada Allah, Allah akan memberikan balasannya kepada kita. Bukan itu logika iman kita. Logika iman kita adalah Allah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita dengan aneka macam kelimpahan anugerah. Dan karena kelimpahan itu yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita mempersembahkan diri kita kepada Allah, kepada orang-orang di sekitar kita dengan cuma-cuma. Itulah logika iman Kristiani. Kita tidak bisa menyogok Allah karena Allah itu sungguh maha kuasa. Dan Allah tidak butuh sogokan kita. Yang ada adalah Dia melimpahi kita dengan aneka macam anugerah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus menegaskan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sampai kita membiarkan diri dibentuk oleh cara pandang yang salah, yang hanya mengutamakan kekayaan, yang hanya mengutamakan popularitas, yang beriman dengan cara transaksional tadi seperti di pasar. Kita diajak untuk berubah, kata Paulus di sini, supaya kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Dengan cara terus-menerus mengusahakan yang baik sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, dengan terus-menerus menyadari bahwa Allah itu sungguh memberikan kelimpahan kepada kita, dan bersyukur dengan cara melakukan hal-hal yang baik, maka makin lama kita akan makin bisa untuk mengenali mana sih kehendak Allah itu, mana sih yang baik itu. Dan sekali lagi Allah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk membedakan ini loh kehendak Allah, ini bukan kehendak Allah. Dan kita diajak untuk memilih yang kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu seringkali
perlu ditempuh melalui jalan salib. Seperti yang dipesankan oleh Yesus dalam bacaan Injil, dan juga seperti yang dicurhatkan oleh Yeremia dalam bacaan pertama. Sesuatu yang baik itu lahir dengan cara kita berani masuk ke dalam tantangan, penderitaan, kesulitan. Kemenangan orang Kristen itu bukan dicapai dengan cara memperoleh kehidupan yang serba mudah. Jangan sampai kita mengira bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang hidupnya mudah. Salah besar. Gak ada hebatnya dengan orang yang hidupnya serba mudah. Karena apa susahnya menjalani hidup yang serba mudah? Justru orang yang hebat adalah orang yang berani menjalani hidup yang tidak mudah. Itulah orang yang hebat, itulah orang yang menang. Seperti yang diteladankan oleh Yesus, memperjuangkan keselamatan untuk dunia melalui jalan penderitaan. Semoga kita menjadi pengikut Tuhan yang seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.